Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Perancis di sini akan memperkenalkan diri. Saya Intan Fadila dengan NIM akhir 011. Saya Hana Tohiro dengan NIM akhir 012. Saya Sarina Salawatu Sifa dengan NIM akhir 013. Saya Nadia Dina Fitriani dengan NIM akhir 014. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Jadi, proses pembentukan urin ini dimulai dari filtrasi darah di glomerulus yang menghasilkan filtrat primer yang berisi air dan zat terlarut kecil. Kemudian, filtrasi ini mengalami reabsorpsi di tubulus ginjal, di mana air, glukosa, asam amino, dan ion-ion penting ini diserap kembali oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya terjadilah augmentasi atau sekresi di tubulus distal hingga tubulus pengumpul, sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Urin kemudian dialirkan ke pelvis renalis, kemudian masuk ke ureter dan ditampung di kandung kemih, kemudian dikeluarkan oleh uretra saat terjadi proses mikturisi. Saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdapat 4 organ, yaitu pertama ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang yang berfungsi utama menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan kelebihan air. Selain itu juga untuk membentuk urin. Yang pertama ginjal. Ginjal terletak di rongga perut, daerah retroperitoneal kanan dan kiri kolumna vertebralis. Ginjal kanan lebih rendah karena terdorong oleh hati dan ginjal kiri lebih besar. Bentuk dan susunan ginjal, pertama ada korteks atau kulit ginjal, yaitu bagian terluar yang tampak bercak-bercak. Yang kedua ada medula, bagian dalam yang bergaris-garis terdiri dari piramid renalis. Puncak piramid membentuk papilla renalis dan dipisahkan oleh kolumna renalis. Yang ketiga ada pelvis neuralis atau piala ginjal, yaitu dari muara ductus bellini ke calyx minor, selanjutnya ke calyx mayor, dan selanjutnya ke pelvis renalis, dan yang terakhir ke ureter. Fungsi ginjal yang pertama ada sekresi urin dan ekskresi dari tubuh. Yang kedua untuk homeostasis cairan, dan yang ketiga untuk ekskresi zat toksin, dan yang keempat menjaga keseimbangan air, asam basa, dan elektrolit. Yang kedua ada ureter. Ureter bentuk dan letaknya yaitu saluran tipis kurang dari 30 cm, diameter 0,5 cm, menghubungkan pelvis renalis dengan vesika urinaria. Terletak kiri dan kanan kolumna vertebralis. Susunannya, dinding ureter terdiri dari otot halus dengan kontraksi peristaltik. Fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih dan mencegah aliran balik urin dengan mekanisme katup ureter. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi sebagai menyalurkan air kemih dan juga menyalurkan air semen atau sperma. Nah, uretra pada laki-laki ini berjalannya berkelok-kelok, kemudian menembus prostrat, melewati tulang pubis dan menuju ke penis. Oleh karena itu, uretra pada laki-laki ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pars prostalik, pars membranosa, dan pars cavernosa. Muara uretra di bagian dunia luar ini disebut dengan meatus. Kemudian uretra pada perempuan terletak di belakang simfisis pubis, berjalannya miring sedikit ke atas.
Kemudian panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Muara uretra pada perempuan ini terletak di sebelah atas vagina antara vagina dan klitoris. Uretra pada perempuan berfungsi sebagai saluran ekskretori. Di sini saya akan menjelaskan tentang vesika urinaria yang bisa disebut dengan kandung kemih. Dan di sini bentuk dan letaknya kantong berotot berbentuk seperti balon di belakang sifusus pubis dalam rongga panggul. Dan ada beberapa susunan yaitu vertex bagian depan, fundus bagian bawah atau bagian belakang, dan korpus bagian depan. Dan dindingnya terdiri dari 3 lapis otot polos dan mukosa berlipat kecuali pada trigonum Leeshoudi. Fungsinya tempat penampungan sementara urin, bisa menggelembung saat terisi urin. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan melakukan sesi tanya jawab dari masing-masing anggota kelompok. Jadi Hana, saya akan menanyakan tentang ginjal. Bagaimana cara kerja ginjal ini menjaga keseimbangan cairan? Ya, jawabannya adalah ginjal menyaring darah dan menyesuaikan jumlah air dan darah yang dikeluarkan lewat urin agar tubuh tetap seimbang. Baik, terima kasih Hana. Ya. Selanjutnya pertanyaan tentang ureter. Ya. Baik, Solan, saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan kontraksi peristaltik pada ureter. Baik, saya jawab ya Hana. Jadi gerakan otot halus ureter yang berkontraksi bergelombang untuk mendorong urin menuju ke kandung kemih. Ya. Selanjutnya pertanyaan tentang uretra. Baik, pertanyaan. Laki dan perempuan berbeda. Mengapa berbeda? Iya, panjang uretra laki-laki dan perempuan itu berbeda karena perbedaan anatomi. Jadi, uretra pada laki-laki ini lebih panjang, kurang lebihnya 18 sampai 20 cm. Karena fungsinya ini fungsi ganda. Yang pertama untuk pengeluaran urin dan juga pengeluaran sperma. Sedangkan perempuan 3 sampai 4 cm saja itu karena fungsinya untuk pengeluaran urin saja. Baik, terima kasih Najwa. Selanjutnya pertanyaan tentang proses pembentukan urin. Ya. Baik, saya akan bertanya, pada proses pembentukan urin, mengapa terjadi reabsorpsi di tubulus ginjal dan zat apa saja yang diserap kembali? Ya, jadi pada proses pembentukan urin terjadi reabsorpsi dikarenakan agar ini zat-zat yang penting itu tidak terbuang. Nah, zat apa saja itu yang penting yang diserap itu ada air, glukosa, asam amino, kemudian natrium, kalsium, kalium, klorida dan bikarbonat. Begitu. Ya, kasih. Jadi di sini kami akan diskusi tentang vesika urinaria. Saya akan menanyakan apa fungsi utama vesika urinaria dalam sistem urinaria. Baik, saya akan menjelaskan tentang lebih rincinya. Fungsi utama vesika urinaria bisa disebut dengan kandung kemih adalah menampung dan menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan melalui proses mixi, bisa disebut dengan buang air kecil. Baik, terima kasih Intan atas jawabannya. Sama-sama. Sekian video dari kelompok kami tentang sistem perkemihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.